Halo Dedek, kalian ingin tahu respon dari pengamat pendidikan di Indonesia seputar perubahan seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023? Halo Dedek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12, SMA, SMK, MA di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok meskipun dengan perubahan besar. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar respon dari pemerhati pendidikan atau pengamat pendidikan seputar perubahan tes masuk perguruan tinggi negeri. Apakah mendukung atau mungkin mengkritisi kebijakan dari Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini dirasa bermanfaat. Tidak lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi terbaru seputar channel Diari Kampus. Baik, langsung saja saya informasikan seputar respon dari banyak pihak atau praktisi pendidikan seputar perubahan besar di seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, adik-adik, kemarin saya sempat melihat siaran eksklusif dari Metro TV dan CNN Indonesia. Tentunya ini adalah dua stasiun televisi yang kredibel seputar menghadirkan pengamat, menghadirkan praktisi seputar kebijakan-kebijakan baru, entah itu kebijakan publik maupun kebijakan pendidikan di Indonesia. Melalui siarannya kemarin yang saya cuplik nantinya di video kali ini, dan disclaimer video ini saya buat saya tidak pro dan kontra seputar kebijakan dari Kemendikbudristek. Hanya saja ini saya sampaikan kepada adik-adik maupun bapak ibu guru yang ada di seluruh Indonesia agar bisa dicermati apakah kebijakan dari Kementerian Ristek dan Teknologi ini mempunyai dampak yang signifikan, dampak buruk maupun dampak yang bagus untuk kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya ya adik-adik. Baik, kemarin narasumber dari Metro TV Bapak Doni Kusuma selaku dosen dari salah satu universitas yang ada di Indonesia mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan perubahan yang digagas oleh Kementerian Ristek dan Teknologi melalui Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2022. Setidaknya ada 3 poin ya ketidaksetujuannya atau mungkin ketidaksesuaiannya dengan pengamatan beliau seputar seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama, jelas di seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau seleksi prestasi. Nah, Bapak Doni Kusuma menghimbau atau memprediksi bahwa ini malah terjadi banyak kecurangan di lingkup sekolah menengah ya adik. Karena memang nanti karena ada kebijakan 50% poin dari semua mata pelajaran yang terkesan mendadak, maka banyak sehari sekolah yang saat ini mungkin ingin mengantarkan para siswa-siswinya di perguruan tinggi negeri, mereka akan meng-up nilai-nilai yang ada di sekolah. Yang tentunya kita tahu bersama, kata Bapak Doni Kusuma, bahwa sekolah-sekolah ini banyak yang tidak kredibel. Apalagi sekolah-sekolah yang notabene adalah sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Nah, ini juga akan nanti membuat pusing para PTN yang ada di Indonesia karena mereka ternyata tidak menerima kemampuan terbaik atau mahasiswa terbaik berdasarkan prestasi rapot. Nah, itu untuk di seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau yang seleksi prestasi. Jadi beliau mengungkapkan malah justru ini menimbulkan KKN, kemudian kesemerawutan di mana-mana seputar perubahan ini. Kemudian yang kedua adalah seputar SBMPTN. Kata Bapak Doni Kusuma bahwa SBMPTN dengan mentiadakan TKA, maka otomatis mahasiswanya kan memang punya peluang sama, entah itu dari jurusan IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya. Tetapi PTN-PTN itu nanti akan mendapatkan mahasiswa atau mahasiswi yang ternyata mereka tidak paham konsep dasar dari beberapa keilmuan. Jadi contohnya misalnya masuk di jurusan teknik kimia, notabene dari SMA-nya adalah jurusan
IPS, maka PTN-PTN tersebut nantinya akan kesulitan memberikan materi atau wawasan seputar kimia dasar atau mungkin mata kuliah yang mendukung di jurusan teknik kimia. Begitupun untuk jurusan misalnya kedokteran dari anak-anak SMK yang notabene tidak paham tentang biologi atau memang tidak ada pelajarannya biologi di jurusannya, bisa mendaftar dan otomatis diterima, maka ini akan menjadi kemunduran yang sangat signifikan, dan kata Bapak Doni Kusuma, ini membuat PTN-PTN tersebut akan turun kualitas standarisasi dari calon mahasiswanya, sehingga mereka akan sangat kelabakan, dan otomatis ada beberapa PTN yang tidak percaya dengan sistem ini, mereka akan membesarkan atau kuota besar di seleksi mandiri, dan otomatis untuk di seleksi mandiri pastinya akan membebani siswa-siswi yang ada di Indonesia, karena memang notabene relatif lebih mahal dibandingkan seleksi SNMPTN maupun SBMPTN. Kemudian yang ketiga juga Bapak Doni Kusuma mengungkapkan bahwa perubahan ini terkesan buru-buru adik-adik. Karena memang kita tahu bahwa kurikulum merdeka memang sudah diterapkan mulai tahun kemarin di kondisi pandemi COVID-19. Tetapi harusnya 3 tahun ke depan baru diterapkan untuk perubahan kurikulum merdeka ini. Sehingga sebenarnya kata beliau ini harus dievaluasi terlebih dahulu di lingkup sekolah menengah terlebih dahulu, baru dimasuk perguruan tinggi negeri. Yang kita tahu bahwa untuk di perguruan tinggi adalah pendidikan tinggi, membutuhkan keilmuan dasar dari adik-adik sekolah. Apalagi di Kulim 2013 ada sekat IPA, IPS, dan bahasa. Otomatis yang kelas 12 saat ini mereka sudah mempelajari secara keilmuannya itu. Jadi itu dan kesimpulan dari pengamat pendidikan ini bahwa satu, mekanisme pendaftaran atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023 besok bisa jadi fenomena seleksi yang paling buruk sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia. Karena memang terkesan buru-buru, terkesan mendadak, dan terkesan merugikan banyak pihak, mulai dari SMA, siswa, maupun perguruan tinggi itu khususnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan mudah-mudahan adik-adik yang saat ini kelas 12 bisa meraih kampus impiannya kalian di tahun 2023 besok. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.